siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin baik yang menyaksikan secara langsung maupun melalui virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Senang sekali rasanya saya Rachel Rihatulaici dapat hadir dan membantu jalannya pembukaan acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda semua dalam rangkaian pembukaan hingga serah terima diskusi utama nantinya. Hadirin yang terhormat, konstitusi hanya sebagai kumpulan aturan dan pasal-pasal hukum. Padahal jauh dari itu, konstitusi merupakan arah yang menjaga perjalanan bangsa agar tetap berjalan pada jalannya. Jika membahas perjalanan hukum tata negara di Indonesia, ada satu nama yang tak pernah luput dari perkembangan hukum tata negara Indonesia, yaitu Prof. Dr. Sri Sumantri, SHMH. Untuk membedah, merawat, dan konseptualisasi gagasan besar beliau di era kontemporer pada saat ini, selamat datang di program kesayangan kita, Konstitusi Talk, edisi Pemikiran Prof. Sri Sumantri, dengan tema membedah pemikiran Prof. Sri Sumantri dalam dinamika hukum tata negara kontemporer. Hadirin sekalian, diskusi pada pagi hari ini tidak berjalan dengan sangat berbobot, tajam, namun dikemas dengan secara menarik. Tentu saja diskusi ini tidak akan lengkap tanpa dipandu oleh seorang nakoda yang luar biasa. Hari ini diskusi kita akan dipandu oleh seorang moderator yang memiliki track record yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mbak Rachel atas kesempatan yang telah diberikan. Hadirin, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di sesi utama Konstitusi Talks bersama saya Exaudi Yolanda sebagai moderator kita pada hari ini. Jujur, sebuah kebanggaan besar bagi saya dapat memandu jalannya diskusi interaktif kita pada hari ini. Hadirin, tema yang kita angkat hari ini sangatlah fundamental bagi arah suatu bangsa, yaitu pemikiran Sumantri tentang sistem pemerintahan Indonesia. Beliau ini dikenal bukan sekadar seorang akademisi, melainkan salah satu pelopor pemikir hukum tata negara yang meletakkan fondasi bagaimana suatu negara dapat berjalan. Nah, untuk membahas tuntas pemikiran besar beliau dari berbagai sudut pandang, di hadapan kita telah hadir 3 narasumber yang sungguh luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, di sebelah kiri saya terdapat Mas Abdurrahman Malikul Azam, SHMH, yang merupakan seorang akademisi dan penulis yang telah meneliti rekam jejak, latar belakang, dan dinamika hidup sang maestro. Beliau ini adalah ahli biografi Prof. Sri Sumantri. Selamat datang Mas Azam. Ya, mari. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana gagasan hukum beliau yang sangat terikat dengan dinamika politik zaman, telah hadir bersama dengan kita Mbak Clarence Agatha, SHMH, seorang sejarawan terkemuka yang mendalami sejarah bidang pemerintahan Indonesia. Selamat datang Mbak. Dan yang tidak kalah istimewa nih, orang yang menyaksikan langsung bagaimana pemikiran-pemikiran itu lahir, berdiskusi di ruang dosen, dan berdebat di ruang sidang. Beliau adalah rekan sejawat sekaligus sahabat karib Prof. Sri Sumantri. Mari kita sambut Bapak Joy Jeremy SHMH. Selamat datang Bapak. Ya. Baik, hadirin sekalian. Maka dari itu mari kita mulai Konstitusi Talks. Nah, sebagai pembuka, saya ingin bertanya nih kepada Mas Azam. Bisa digambarkan nggak Mas kepada kami bagaimana sih latar belakang kehidupan Prof. Sumantri ini sehingga membentuk beliau menjadi begawan hukum tata negara? Dan juga saya ingin mendengar nih dari Pak Joy, di mata Anda yang telah berinteraksi langsung dengan beliau, apa kontribusi paling monumental yang selalu beliau banggakan bagi hukum tata negara Indonesia? Dari Mas Azam dulu. Oh ya boleh. Baik. Mungkin sekaligus membuka latar belakang beliau ya. Jadi latar belakang beliau itu memang sangat berpengaruh ya untuk menjadikan beliau seorang begawan hukum. Dimulai dari mungkin kita harus flashback ke ketika beliau lahir. Beliau ini lahir pada 15 April 1926, dimana itu sebelum kemerdekaan ya. Dan beliau itu tumbuh mudanya
sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Jadi beliau bergabung dengan tentara pelajar. Oke. Setelah bergabung dengan tentara pelajar, beliau juga ikut dalam dalam GMNI gitu. Berlanjut ke karir politik mungkin ya. Kita lihat pada usia mudanya, di usia 29 tahun, beliau berhasil menjadi salah satu anggota konstituante pada saat itu dari Partai PNI. Dan selain itu juga di bidang akademiknya, beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dan juga doktor dari Universitas Pajajaran. Wow. Dan beberapa kali juga menjadi rektor di berbagai universitas. Dan kalau nggak salah pernah jadi salah satu dekan di FH Unpad juga. Karena bisa dibilang latar belakang beliau yang akademisnya bagus, lalu juga ya syarat akan nilai-nilai ya perjuangan yang berorientasi kepada masa depan bangsa gitu ya, menjadikan beliau tuh memang disegani dan ya banyak diketahui lah sama berbagai kalangan gitu. Baik. Kalau dari Pak Jack sendiri? Ya, saya ya berarti ya. Ya, betul, Ya, Pak. mungkin menambahkan apa yang dari tambahin sama Mas Azan tadi ya. Kebetulan saya juga sebagai orang yang berinteraksi langsung dengan beliau. Ya, untuk kalau misalkan kita berbicara tentang apa sih yang mungkin jadi monumental buat dia gitu, apalagi dalam bidang akademis, itu yang mungkin banyak dipakai untuk beberapa fakultas hukum mungkin ya, atau mungkin banyak, tentang disertasinya yang berjudul perubahan terhadap mekanisme Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam karya inilah beliau itu menekankan satu aspek, di mana maksudnya adalah ketika perubahan konstitusi itu merupakan persoalan hukum yang dia itu tuh mengandung aspek politik yang sangat tebal. Ya simpelnya kita bilangnya kayak setiap perubahan konstitusi, setiap ada pembentukan dan apapun itu pasti ada aspek politik yang pada akhirnya membentuk itu. Nah, lalu untuk prinsipnya sendiri, ada satu prinsip yang beliau selalu tekankan, terutama mungkin kepada anak-anak muda ya, generasi penerusnya gitu. Adalah ketika generasi sekarang tidak boleh untuk mengontrol istilahnya secara kasar apa yang akan dilakukan oleh generasi masa depan secara permanen. Nah, hal itu adalah ketika menjadi cita-cita normatif beliau yang melalui banyak proses akhirnya dapat diwujudkan secara nyata. Itu tuh dimulai pasca reformasi ketika si beliau ini jadi terpilih menjadi Komisi Konstitusi tahun 2003 kalau saya nggak salah ini. Nah, disitulah dimana dia itu pada akhirnya melakukan kajian komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya itulah yang menghasilkan naskah yang kita kenal sekarang. Ada namanya naskah akademik sama naskah amandemen Undang-Undang 1945. Nah, selain itu warisan besarnya itu mungkin kita rasakan ya sekarang ya, mungkin yang bakal berpengaruh ke adik-adik kuliah kita gitu ya, adik-adik semester yang masih kuliah ya, adalah ketika mungkin banyak pada akhirnya menyadari bahwa HTN, terutama mata kuliah HTN itu mengandung banyak unsur politik. Nah, upaya beliau yang pada akhirnya mengintegrasikan ilmu politik tersebut dengan hukum tata negara. Seperti itu. Baik. Jadi kalau kita ngomongin tentang sistem pemerintah, Bisa disingkat bentar. boleh baik. Saya izinnya ke Mbak Ayu nggak sih? Sebentar ya kemasannya. Ya, baik. Oke, kita ulang aja ya. Iya. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang sistem pemerintahan, saya Prof. Sri sendiri ini punya pendekatan yang bisa kita bilang praktis dan konstitusional. Karena memang beliau ini tidak terpaku pada definisi yang abstrak dan panjang lebar. Baik. Nah, jadi menurut beliau, indikator utama dalam sistem pemerintahan itu terletak pada hubungan antar lembaga dan mekanisme pertanggungjawaban dari cabang eksekutif dan legislatif. Nah, terkait posisi presidennya, Prof. Sri sendiri juga menjelaskan bahwasannya dalam sistem presidensial yang kuat atau yang bisa kita sebut strong eksekutif, presiden sendiri sebagai kepala negara atau bisa kita sebut juga head of state, juga yang merupakan kepala pemerintahan atau head of government, ini merupakan karakteristik yang esensial
Itulah kenapa seringkali muncul pertanyaan kenapa Prosri begitu menekankan hal ini. Nah, jadi berdasarkan analisa ketatanegaraan yang udah dilakuin, penyatuan dua fungsi di tangan presiden ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 1945 diperlukan untuk memberikan kesatuan arah yang jelas dalam menyelenggarakan negara. Nah, hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang mana ini tentunya akan menyebabkan kebingungan dan kerancuan gitu dalam menyelenggarakan negara. Nah, tapi beliau juga menekankan bahwasanya jangan sampai eksekutif ini menjadi otoriter gitu yang mana hal ini tuh berjalannya eksekutif ini harus di dalam naungan konstitusional yang jelas. Baik, terima kasih Mbak. Maaf ya. Iya. Lama saya ya. Aman. Sakit kena ini kamu. Oke, berarti bisa kita lanjut ya. Bisa ya. Silakan. Nah, Prof. Sri Sumantri ini kan dikenal kritis terhadap konsep pemisahan kekuasaan yang kaku. Nah, kepada Bapak Joy, saya punya pertanyaan nih. Bisa Bapak jelaskan tidak mengapa beliau ini lebih condong pada istilah distribution of power ketimbang separation of power, res politica ala Montesquieu, dan bagaimana fungsi checks and balance antara DPR, Presiden, dan MRMK bekerja dalam pikiran beliau? Oke. Mungkin kita jawab dari yang pertama dulu ya, mengenai pandangan dia tentang kenapa dia bercondong ke distribution of power. Nah, sebelumnya ini mungkin yang emang selama saya bersama dia ini selalu saya lihat sebagai mungkin bentuk kritik dia paling tajam terhadap sebenarnya sistem pemerintahan atau sistem lembaga seperti apa harus kita pakai gitu. Karena kalau kita lihat dan berdasarkan apa yang beliau sampaikan, kita tuh nggak cocok, bahkan nggak realistis kalau kita pakai yang namanya itu separation of power. Karena kan dia konsep separation of power Montesquieu itu kan dia ada pemisahan. Iya, betul. Gimana maksudnya masing-masing lembaga terpisah dan mereka nggak ada hubungan sama sekali. Jadi benar-benar mandiri. Kita bilang seperti itu. Menurut beliau, yang ideal, yang cocok untuk dipakai oleh orang Indonesia pada sistem negara kita itu adalah distribution of power, pembagian kekuasaan. Ini kalau kita lihat secara sekilas mungkin mereka mirip ya, pembagian dan pemisahan. Jadi pembagian adalah ketika konsepnya bersama. Secara idealnya, cara bekerja itu seperti ini, secara fungsi. Kekuasaan memang terpisah dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Tapi pembedaannya adalah ketika masing-masing lembaga mereka punya fungsi check and balance ya. Seperti apa? Saling mengawasi, saling berhubungan, saling berinteraksi. Di sana fungsi check and balance-nya. Nah, jadi kalau kita ngomong check and balance sebenarnya udah jauh sama yang tadi saya bilang. Hampir seperti itulah. Ketika secara ideal seharusnya menurut si Prof itu ini loh. Ketika ada lembaga-lembaga ini, kalian itu butuh yang namanya interaksi. Kalian butuh ada hubungan. Nah, dari situ muncul pembatasan dari fungsi pengawasannya. Supaya adalah ketika lembaga-lembaga ini ketika mereka sadar nih ya, wah saya diawasin nih. Artinya saya nggak bisa semena-mena aja kalau bikin kebijakan itu segala macam. Artinya ketika batasan itu diberikan oleh fungsi pengawasan agar lembaganya itu tidak istilahnya penyalahgunaan wewenang seperti itu. Udah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Baik, sekarang mari kita ulas nih ibaratnya dengan saya mau mengajukan pertanyaan lagi nih ke Mbak Kerans nih. Jadi sebelum amandemen UUD 1945, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Nah, bagaimana analisis tajam Prof. Sri Sumantri ini kala itu yang menilai bahwa sistem presidensial kita belum murni karena presiden masih tunduk dan tanggung jawab pada MPR. Silakan Mbak. Oke, jadi kalau kita ngomongin secara historis ya, memang Prof. Sri ini mengkritik banget sistem pemerintahan dulu, di mana seperti yang kita tahu ya, MPR ini merupakan lembaga tertinggi yang mana berdasarkan pasal 37 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, MPR ini merupakan lembaga tertinggi yang memang kewenangannya itu paling besar. Nah, beliau juga melakukan analisis, yang mana hasil analisis beliau juga menunjukkan bahwasannya posisi presiden yang merupakan sebagai mandataris MPR, di mana presiden ini dipilih dan harus tunduk pada GBHN dan juga bertanggung jawab kepada MPR, ini membuat sistem pemerintahan ini tuh gak bisa disebut
sebagai murni presidensial, atau yang mana ini tuh jatuhnya jadi semi presidensial, yang mana juga memiliki dampak empiris, yang mana dampaknya itu merupakan terjadinya kelemahan struktural yang membuat juga adanya ketergantungan eksekutif kepada lembaga perwakilan rakyat. Nah, tapi dalam praktiknya yang terjadi juga memang merupakan sebuah paradoks di mana eksekutif yang dominan malah berbalik. Jadi mereka yang menyetir dan mengendalikan lembaga tersebut untuk mempertahankan kekuasaan. Dan mekanisme check and balances juga jatuhnya jadi lumpuh, ya kan? Dan wilayah hukum tata negara juga diredam oleh kepentingan politik penguasa sebagaimana terlihat pada masa Orde Baru dan Orde Lama gitu. Baik Mbak Terence, terima kasih atas jawabannya. Nah, amandemen UUD 1945 itu kan membawa perubahan radikal dari MPR yang superior menjadi kedudukan lembaga negara yang sejajar. Nih menurut Mas Azam nih, bagaimana keterlibatan atau pandangan Prof. Sri Sumantri terhadap momentum amandemen ini? Kalau dari Prof. Sumantri sendiri ya, dari beberapa buku yang saya baca, beliau sendiri memang memandang hal ini sebagai sebuah langkah positif dalam konstitusi kita gitu. Kan tadi sudah dijelaskan juga ya tentang sistem trias politika sama rekan saya ini. Di situ juga beliau merasa memang tidak perlulah ada lagi supremasi di sebuah lembaga negara gitu. Dan yang paling ingin saya teknis di sini, beliau tuh sangat mengapresiasi ya dengan masuknya jaminan hak asasi manusia dalam perubahan amandemen Undang-Undang Dasar ini seperti itu. Jadi dalam pikiran beliau itu negara hukum itu bukan hanya soal bagaimana sebuah trias politika dan juga pembagian kekuasaan, tapi juga di situ ada hak-hak konstitusional dari rakyat seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Azam. Baik, sebagai poin penutup kita pada hari ini nih, saya ingin meminta pandangan singkat dari semua narasumber yang hadir pada hari ini. Jika melihat dinamika politik dan ketatanegaraan hari ini, antara hubungan Presiden, DPR, dan MK yang kerap memanas, sejauh mana sih pemikiran Prof. Sri Sumantri? Apakah masih relevan menjadi obat atau solusi bagi tantangan sistem presidensial modern Indonesia pada saat ini? Silakan mungkin Pak Azam dulu yang mulai. Dari pendapat saya ya, berarti masuknya saya sendiri merasa memang pemikiran beliau itu masih sangat relevan tentunya. Dimana memang sekarang yang menjadi permasalahan itu bukan dari konstitusinya gitu, melainkan bagaimana konstitusi ini dijalankan oleh para elit politik gitu. Jadi konstitusi itu jangan cuma sebatas dianggap sebagai aturan formal aja gitu. Jadi ya dilewatin aja gitu. Tapi yang harus kita pahami, konstitusi ini terdapat semangat dan juga cita dari para pendiri bangsa. Dan tentunya kalau hal tersebut itu diajukan gitu loh, dilewati begitu saja, maka yang namanya substansi keadilan dalam ketatanegaraan itu bakal sulit terwujud gitu. Mungkin terakhir juga kita harus membangun budaya untuk dapat menjadikan bahwa kesadaran hukum konstitusional ini dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas gitu kesadarannya. Seperti itu. Baik, biar sama rata ya. Oke, sekarang mungkin bisa Mbak Terence yang jawab? Enggak saya. Mbak Terence. Saya kira kalau Oke. Jadi kalau dari saya melihat kritik Prof. Sri Sumantri mengenai adanya presidensialisme yang terdistorasi oleh logika parlementer ini memang terjadi gitu loh. Yang terjadi di hari ini. Jadi ketika presiden terus-menerus dalam hal ini membeli dukungan parlemen melalui pembagian posisi koalisi yang kita bisa bilang transaksional ya. Akuntabilitas pemerintah pada rakyat ini jadi lemah, yang mana ini akibatnya kita bisa melihat adanya dominasi eksekutif dalam proses legislasi, di mana DPR ini hanya bertindak sebagai lembaga yang melegitimasi rancangan dari pemerintah, bukan menjadi lembaga legislatif yang mandiri gitu, yang pro inisiatif dan dicita-citakan oleh beliau. Itu Bapak. Mungkin Pak Joy mau yang bilang saya ini. Iya. Ya mungkin saya tertarik dengan apa yang dibilang sama si Mbak
pikiran ya. Terkait adalah fungsi legislatif terhadap eksekutif. Nah, adalah tadi yang dijelaskan sama Mbak kalau misalkan eksekutif ini itu mendominasi terhadap lembaga yudikatifnya gitu. Legislatif ya. Legislatif, Pak. Suka salah tadi. Nah, itu betul seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang adalah ketika fungsi pengawasan DPR itu udah mulai hilang, kita bilang kenapa? Karena ada koalisi pemerintah. Nah, koalisi besar menyokong pemerintahan itu tepatnya ya. Nah, sehingga jarang digunakan secara serius dari hak konstitusional, contohnya kayak angket dan segala macam. Nah, selain itu memang dinamikanya itu memanas karena hubungan lembaga negara ini kadang suka itu tidak baik dalam emang proses dan penerapannya. Jadi kalau yang saya lihat adalah ketika dari apa yang beliau utarakan ya tentang check and balances, itu menurut saya masih merupakan bagian dari cita-cita. Itu belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Nah, balik lagi mungkin ke contoh yang sebelumnya mengenai tadi saya bilang tentang hubungan lembaga negara belakangan ini. Beliau itu pernah kasih satu kalimat yang saya ingat. Dia bilang adalah ketika kemandirian kehakiman itu masih diintervensi oleh lembaga-lembaga lainnya, itu tuh kita nggak akan pernah nyampe di konsep negara hukum. Karena hanya lembaga itulah, lembaga yudikatif yang mereka itu punya kemandirian, lembaga kehakiman. Legislatif dan eksekutif saling berhubungan. Kalau kita lihat contohnya seperti apa, presiden dan DPR mereka membuat undang-undang bersama. Soalnya yudikatif punya fungsi terpisah. Nah, dan kalau kita lihat juga adalah ketika banyak konstitusi atau putusan yudikatif yang mereka itu dilipat secara konsisten atau coba diotak-atik. Mungkin saya pernah dengar tuh dari anak saya, dia tuh bilang bahasa ngolah katanya, diolah-olah gitu ya. Sekarang masih sering yang dengan ngolah gitu, diotak-atik lah. Nah, itulah yang pada akhirnya susah untuk kita itu sampai di titik check and balance seperti yang beliau sampaikan gitu, yang beliau cita-citakan. Tapi ya sejauh ini adalah ketika menurut saya untuk banyaknya perkembangan kita mungkin hanya tinggal menunggu gitu. Apalagi dengan banyaknya anak muda, kita bisa membantu mereka, kita kasih tahu secara teoritis, secara akademis, secara praktis seperti yang harus apa gitu mereka pada kedepannya nanti untuk pada akhirnya membangun cita-cita yang memang dicita-citakan oleh kita semua gitu. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Karen, Pak Joy, Mas Azam atas opininya masing-masing. Nah, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk ketiga narasumber kita tadi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Nah, jadi hadirin, hasil dari diskusi kita dapat disimpulkan bahwa pemikiran Sri Sumantri memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia. Beliau menegaskan bahwa konstitusi bukanlah hanya dokumen hukum formal, melainkan juga pedoman utama dalam penyelenggaraan negara serta pembatasan kekuasaan. Melalui pemikirannya terlihat bahwa Amandemen 1945 membawa perubahan menuju sistem presidensial yang lebih murni dan memperkuat prinsip checks and balance antar lembaga negara. Nah, selain itu, Sri Sumantri sendiri juga menekankan pentingnya perubahan konstitusi yang dilakukan secara hati-hati demi menjaga stabilitas negara serta menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan negara hukum yang adil, demokratis, dan seimbang. Saya, Exaudi Yolanda, SHMH, selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya pamit undur diri. Selanjutnya acara akan dikembalikan lagi kepada MC kita, Mbak Rachel. Terima kasih banyak kepada Mbak Saudi Yolanda FH yang telah memandu diskusi yang begitu berbobot dan menggugah pikiran kita semua pada hari ini. Hadirin yang terhormat, tentu saja perjalanan intelektual kita pada hari ini tidak akan sedalam dan sekaya ini tanpa kehadiran tiga narasumber kita yang sangat istimewa. Kepada Mas Abdurrahman Malikul Azam SHMH selaku ahli biografi yang telah membawa kita menyelami perjalanan hidup dan rekam jejak dengan begitu hidup dan mendalam. Kepada Mbak Keras Agatha SHMH selaku ahli sejarah pemerintah yang telah
benang sejarah ketatanegaraan kita dengan sangat tajam dan kontekstual. Dan kepada Bapak Joy Jeremy SHMH selaku rekan sejawat yang paling dekat mengenal sosok Prof. Sri Sumantri. Untuk ketiganya, mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Hari ini kita bukan hanya belajar tentang seorang tokoh, melainkan juga nilai-nilai yang beliau perjuangkan semasa hidupnya. Prof. Sri Sumantri mengajarkan bahwa negara hukum harus memiliki konstitusi dan kekuasaan harus memiliki batas. Pemikiran beliau mengenai negara hukum, pembatasan kekuasaan, dan checks and balances akan terus hidup relevan hingga saat ini. Dengan penuh rasa syukur, saya Rachel Rihardatul Aishi selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia Konstitusi Talks edisi Pemikiran Prof. Sri Sumantri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung jalannya acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir secara langsung maupun yang menyaksikan secara virtual, dan tentunya kepada seluruh panitia serta tim di balik layar yang telah bekerja keras hingga acara ini berjalan dengan baik. Sampai jumpa di Konstitusi Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.